Selamat sore, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2020, kita akan mengadakan persekutuan rutin WBI kita. Persekutuan ini tetap kita laksanakan secara online di rumah masing-masing, tapi biarlah semua ini tetap menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam acara WBI kita akan mengadakan doa pembukaan dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami akan melakukan biasa persekutuan rutin WBI kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai dalam persekutuan kami ini. Engkau tolong kami semua Tuhan Yesus. Kau pakai kami semua Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami dan mengucap syukur. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Pada WBI sore hari ini, renungan kita akan dibawakan oleh Ibu Kartina dengan tema Wanita Terpuji dan Teruji. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan renungan yang berjudul Wanita Terpuji dan Teruji. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami ucap syukur karena pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah renungan pada sore hari ini Engkau sendiri yang pimpin, agar kami boleh memahami dan belajar maksud hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ya, pertama kali saya dihubungi dan diminta untuk menyampaikan renungan ini, sungguh merasa suatu kehormatan ya. Bagaimana bisa belajar menggali lebih dalam tentang firman Tuhan. Di sini saya akan kita bersama akan belajar dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Sebelumnya saya mau bertanya, pada saat kita mendengar kata wanita terpuji, apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu semua? Kalau saya, menurut saya wanita terpuji itu wanita yang berharga ya,
wanita yang luar biasa, yang kuat, yang bisa dipuji, yang memiliki karakter-karakter yang baik, menyerupai karakter Kristus. Nah, kalau kata teruji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat arti kata teruji dari kata dasar uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Berarti apabila kita mau mengetahui mutu suatu barang atau hal tertentu, itu harus diuji dulu ya, untuk mengetahui ketahanannya, untuk mengetahui kecakapan seseorang atau kekuatannya, itu perlu diuji. Nah, kalau digabungkan kata wanita terpuji dan teruji, bisa dikatakan seperti ini ya. Wanita yang berharga dan luar biasa, yang mampu, yang kuat, yang cakap dan tahan dalam pencobaan, serta memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Nah, mari kita akan belajar bersama karakter-karakter apa yang dimiliki oleh wanita terpuji di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh wanita terpuji. Yang pertama, dapat dipercaya. Kita bisa lihat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 11, dikatakan demikian. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dari ayat ini kita belajar bahwa pertama, karakter yang ada adalah dapat dipercaya. Di sini dikatakan bahwa suaminya sangat percaya kepadanya, mempercayakan semua hal ya, dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan rumah tangga pastinya. Di sini juga pasti wanita terpuji ini sebagai seorang penolong suami, dia memiliki integritas dan kejujuran dalam melakukan perannya. Nah, pada saat dia melakukan perannya, dia sungguh dipercaya oleh suaminya. Itu karakter yang pertama. Terus kita akan melihat ayat berikutnya. Karakter berikutnya adalah pekerja keras. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 13 sampai 19, kita bisa lihat, saya akan bacakan. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentara, jari-jarinya memegang pemintal. Kenapa dikatakan pekerja keras? Dalam ayat ini kita bisa melihat ya, bahwa dia melakukan semua hal itu untuk membantu suaminya mencari penghasilan juga. Dia bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan makanan untuk keluarganya, membagi-bagikan tugas untuk para pelayannya. Berarti dia penuh persiapan dan pekerja keras. Bahkan di sini dikatakan sampai malam pun pelitanya tidak padam. Itu menunjukkan bahwa seorang wanita terpuji memiliki karakter yang bekerja keras. Karakter berikutnya, karakter ketiga, yaitu baik hati dan berbagi. Kita bisa lihat di ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Di dalam ayat ini sudah jelas sekali ya, bahwa dia memiliki hati yang sangat baik hati, bisa menolong orang, memiliki hati untuk berbagi. Terus karakter berikutnya, karakter keempat adalah tidak takut akan hari depan atau optimis akan hari depan. Di dalam ayat 21 sampai 25 saya akan bacakan. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya,
karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ini membuktikan di ayat ini bahwa dia itu adalah wanita yang siap sedia ya. Walaupun masa yang akan datang mungkin dia belum tahu seperti apa, tapi dia sudah siap mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan semuanya dengan baik untuk keluarganya. Bahkan di ayat 25 dikatakan ia tertawa tentang hari depan. Kenapa di sini saya sudah menggali bahwa ia tertawa ini dalam arti dia memandang hari depan itu dengan optimis ya. Dia tidak pernah takut dan bahkan dia bersukacita untuk hari depannya. Pastinya dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia dalam hari depannya. Karakter berikutnya, karakter kelima, yaitu wanita bijaksana dan bermartabat. Di dalam ayat 26-27 dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, di dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa apa yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu hal yang baik ya, lemah lembut. Jadi bisa dikatakan bijaksana dan bermartabat. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang sembrono, yang tidak pantas. Nah, itu juga karakter yang harus dimiliki oleh wanita terpuji ya. Dan karakter berikutnya adalah seorang ibu dan istri yang baik. Di ayat 28-29 begini bunyinya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Di dalam ayat ini kita bisa melihat ya bahwa betapa anak-anaknya dan suaminya mengakui bahwa dia adalah wanita yang sangat baik, baik untuk keluarganya, wanita yang terpuji, bahkan melebihi wanita-wanita lainnya. Nah, melalui karakter semua ini ya, ada satu kunci bagaimana seorang wanita terpuji dan teruji ini bisa memiliki karakter seperti ini. Kita akan belajar. Kuncinya adalah di ayat ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Ibu-ibu boleh buka Alkitabnya di Amsal 31 ayat 30. Mari kita membaca. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, inilah kuncinya bagaimana kita bisa menjadi wanita yang terpuji dan teruji, yaitu takut akan Tuhan. Makna takut akan Tuhan di sini adalah rasa hormat, takut sekaligus kasih kepada Tuhan, bersikap tunduk dan patuh pada perintah-perintahnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mempersilahkan Tuhan mengarahkan segala aspek kehidupannya. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai seorang wanita menyerahkan, takut akan Tuhan, menyerahkan setiap aspek kehidupan kita agar Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa memiliki karakter-karakter yang dikatakan tadi ya, dapat dipercaya, bekerja keras, baik hati, tidak takut akan hari depan, wanita bijaksana dan bermartabat, serta seorang istri dan ibu yang baik. Mari kita sore hari ini belajar bersama-sama. Kita sudah tahu kuncinya, takut akan Tuhan. Kita terus mendekat kepada Tuhan dan belajar mengikuti perintahnya, menaati perintahnya, menyerahkan setiap aspek kehidupan kita agar dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari lepas setiap hari. Dan percayalah, jika kita belajar takut akan Tuhan dan terus memohon pimpinan daripada Tuhan,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan akan menyertai kita dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Demikianlah renungan hari ini. Biarlah renungan kali ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Baik Ibu-Ibu, mari kita akan
berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dan Allah yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami pada sore hari ini menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami saat ini berdoa bagi gereja karunia Tuhan, gereja kami dalam segala kegiatan yang ada saat ini, terutama dalam masa pandemi. Kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah walaupun online. Kami berdoa biarlah melalui ibadah, persekutuan-persekutuan yang kami ikuti walaupun online tetap menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadikan kami terus mendewasakan iman kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami yang ada di Induk maupun cabang, Pak Krisna, Pak Cipto Hadi, Pak Ganing Sitampu, beserta keluarganya. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelayanan mereka, dalam setiap kebutuhan yang mereka perlukan, maupun dalam setiap pergumulan mereka. Kami yakin percaya Tuhan bahwa terus Engkau memelihara kehidupan mereka, terus Tuhan menjadikan mereka teladan dalam kehidupan kami pula. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh panitia perancang yang sudah bekerja dan melayani di tahun 2020 ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk semuanya itu, dan kami pun berdoa untuk rencana pemilihan panitia perancang di tahun yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia pencalonan yang saat ini dalam proses untuk mencari. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih orang-orang yang Tuhan panggil untuk boleh melayani dan bergabung di panitia perancang tahun 2021 nanti. Dan kami berdoa Tuhan biarlah proses ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan nantinya Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang bersedia. Kami saat ini juga Tuhan berdoa bagi anggota WBI Karunia Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, dalam usaha, pelayanan, dan yang mereka lakukan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan akan berkati, khususnya masa-masa sekarang ini di mana masa pandemi banyak usaha yang harus tutup, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus memelihara kehidupan para anggota WBI Karunia Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi setiap pergumulan mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami yakin Tuhan memelihara kehidupan mereka pula. Kami saat ini juga berdoa ingat kepada teman-teman kami yang sakit, anggota WBI yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Yaya, untuk Bu Tuti, untuk Mbak Ellen, dan juga Bu Eko pula. Kami berdoa juga Tuhan untuk mungkin ada teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan, tapi Engkau tahu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang saat ini sedang dalam pemulihan maupun dalam kelemahan secara fisik, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka, sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, khususnya dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa setiap lapisan masyarakat mereka boleh ikut juga mendukung masyarakat dalam menekan penyebaran virus ini. Biarlah seluruh lapisan masyarakat mereka boleh taat kepada protokol kesehatan. Mereka boleh sadar bahwa pentingnya mereka boleh menjaga diri mereka atas penyebaran ini. Dan kami juga berdoa bagi proses vaksin yang terus diupayakan, penelitian-penelitian yang dilakukan, hal-hal yang diperlukan dalam mendapatkan vaksin yang tepat, obat, vaksin maupun hal-hal yang lain. Tuhan akan tolong berkati orang-orang yang telah Engkau pilih untuk meneliti dan mencari obat dan vaksin yang tepat untuk COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana WBI dalam pemilihan ketua yang baru di tahun
yang akan datang. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kaum wanita yang ada di GB Karunia Tuhan. Tuhan akan pakai ketua yang baru nanti untuk boleh menjadi ketua yang baik, yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa seluruh wanita GBI Karunia Tuhan ini semakin dekat, lebih erat lagi kepada persekutuan-persekutuan yang memberkati kehidupan kaum wanita. Terima kasih Yesus, akhirnya kami juga menyerahkan persekutuan kami ini saat ini, hari ini ke dalam dalam kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa persekutuan sore ini memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya.